Konsep manusia. A. Penggunaan istilah dalam Al-Quran. Jika diperhatikan dengan seksama, penggunaan kata yang merujuk pada makna manusia dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah. Istilah tersebut antara lain Bashar, Al-Insan, dan Al-Nas. Masing-masing istilah tersebut memiliki maksud dan perbedaan tersendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam diagram di bawah ini. Istilah manusia dalam Al-Quran. Pertama, Anas. Dalam Al-Quran diketemukan sebanyak 240 kali. Maknanya merujuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial atau kolektif. Contoh dalam surat Az-Zumar ayat 27. Kemudian ada Al-Insan. Istilah Al-Insan dalam Al-Quran diketemukan sebanyak 65 kali. Maknanya merujuk pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu dan mengembangkan amanah. Contoh dalam surat Al-Alaq, Al-Ahzab 72. Kemudian ada Al-Bashar. Istilah Al-Bashar dalam Al-Quran diketemukan sebanyak 37 kali. Maknanya merujuk pada sifat biologis manusia, seperti berasal dari tanah, makan, dan minum. Contoh dalam surat Al-Kahfi, Al-Hijr, Ar-Rum. Kemudian persamaan dan perbedaan dengan makhluk lain. 1. Persamaan dengan makhluk lain secara umum antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya, jin, malaikat, dan yang lain, memiliki kesamaan dari sisi orientasi tujuan penciptaannya, yakni sama-sama diberi tugas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, dalam kenyataannya terdapat kelompok ciptaan Allah yang lain yang membantah terhadap perintah Allah, yakni iblis dan setan. Hal ini sebagaimana terekam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis abis wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk orang-orang yang kafir. Kedua, eksistensi dan martabat manusia. Tujuan pokok penciptaan manusia adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Menurut para ulama, ibadah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahdhah, vertikal, maupun hubungan manusia dengan sesamanya, horizontal. Proses penciptaan manusia selain dalam Quran surat Al-Mu'minun, proses kejadian manusia secara lengkap terdapat dilacak dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berikut adalah fase terciptanya manusia. Pertama dari ayah dan ibu, kemudian timbullah pembuahan dalam rahim ibu selama 40 hari, fase segumpal darah 40 hari, kemudian fase segumpal daging 40 hari, kemudian fase terbentuknya tulang dan ditiupkannya ruh, serta 4 ketentuan takdir yang menyangkut rezeki, kematian, amal ibadah, dan kecelakaan dan kebahagiaan, kelahiran dan kematian. Kemudian ada fungsi dan peran manusia. Ciptakannya manusia di muka bumi ini adalah tak lain berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Peran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Istilah khalifah dalam ayat tersebut memiliki makna sebagai penulis ajaran Allah dan pemakmur dan pengolah bumi beserta isinya.